sekarang kita mau beribadah sekolah minggu. Semuanya sudah mandi nih. Sudah mandi. Sudah siapin Alkitabnya di sebelahnya, Kak. Udah duduk manis, udah ganteng, udah cantik. Yuk kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita, Yesus ku panggil. Iya, sebelum satu ya, Kak. Iya, kita mau bernyanyi. Kita siapkan hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kita semua bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di rumah Opung, yang ada dimanapun Tuhan, berkati kami semua agar kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita sudah saat teduh, kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan, kita sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Semuanya bangkit berdiri, bangkit berdiri, nyanyi do re mi. Tapi tunggu Kak, do re mi kayak tanggal lagu ya Kak? Iya, Kak. Gimana tuh Kak? Coba tanggal lagunya gimana adik-adik? Do re mi fa sol la si do. Kita nyanyi sama-sama do re mi, semuanya bangkit berdiri. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus.
sebelumnya nih kakak, kita mau siapkan hati kita, telinga kita mau menyanyikan pujian. Selamat di tangan Yesus. Luar biasa kan? Nah, siapa yang mau dengar cerita tentang firman Tuhan? Tunjuk tangan dulu. Iya, sudah siap? Kalau sudah siap, semuanya duduk yang manis. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita mau berdoa dulu ya. Coba sikap doanya mana? Kakak pendeta lihat nih dari layar ponsel, dari layar TV-nya masing-masing. Ayo, nah oke. Kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, sudah siapin ini belum? Apa ya ini ya? Alkitab. Yuk, kita buka Alkitabnya dari kitab Efesus. Kitab Efesus, perjanjian lama, perjanjian baru ya Efesus ya? Iya, betul, perjanjian baru. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Sudah dapat semua? Iya, sudah dapat semua. Sip, pintar. Kita baca sama-sama ya. Kakak pendeta baca dari sini, adik-adik baca di rumah masing-masing. Oke? Iya, kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau ketemu temennya? Temennya si biasa, temennya Kakak pendeta, siapa coba? Ayo, Tiur atau Torang hari ini?
Iya, hari ini yang nemenin kakak pendeta si Tiur. Coba dipanggil yuk, yang kenceng yuk. 1, 2, 3. Mana suaranya? Kurang kenceng, yang kenceng dong. 1, 2, 3. Tiur. Oke, sebentar ya, Tiurnya muncul ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Wah, Tiur udah di sini. Tiur, apa kabar kamu? Baik dong kakak pendeta. Wih, lihat deh, Tiurnya bersih ya, wajahnya cerah ya. Kelihatan gak muka aku? Kelihatan lah Tiur, iya kan? Adik-adik kan kelihatan kan Tiurnya kan? Wow, kita masih sekolah minggu di rumah nih kakak pendeta. Iya, kita masih sekolah minggu di rumah karena wabah coronanya belum selesai Tiur. Oh gitu, padahal Tiur sudah rindu loh mau sekolah minggu di gereja. Teman-teman rindu nggak? Rindu nggak adik-adik? Di gereja sekolah minggunya? Rindu ya. Semua kita rindu. Kakak pendeta juga rindu ketemu adik-adik. Tapi karena wabah coronanya belum selesai, makanya kita masih harus tetap di rumah. Oke? Oke deh. Tiur, hari ini kita mau cerita apa ya? Cerita apa ya kakak pendeta? Hari ini Tiur mau cerita sedih. Tiur menangis. Wah! Menangis? Kenapa menangis? Wah! Tiur sedih sekali. Wah! Jangan malu-maluin itu ditonton tuh sama teman-teman tuh. Kenapa Tiur sedih? Kakak pendeta, Tiur sedih karena papanya teman Tiur kemarin ada yang meninggal dunia. Wah! Oh gitu, meninggal dunia. Aduh, kakak pendeta juga ikut sedih nih. Kenapa? Itulah sakit, katanya kena COVID, makanya mereka diisolasi. Sedih banget. Wah. Iya, kakak pendeta tahu. Memang sedih ya kalau ada saudara kita, orang-orang yang kita sayang meninggal dunia. Terus Tiur gimana? Iya kakak pendeta, Tiur itu mau nanya loh. Teman-teman tahu nggak? Kalau orang meninggal, dia kemana ya? Dia pergi kemana ya? Kakak pendeta kemana ya? Oh gitu. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita meninggal, kalau ada orang meninggal, dia percaya sama Tuhan Yesus, dia akan masuk ke sorga. Betul, pinter. Wah, keren banget bisa masuk sorga. Itu karena orangnya baik ya kakak pendeta? Karena baik? Iya karena baik, tapi bukan karena itu yang paling utama. Terus udah gitu karena apa dong kita bisa masuk sorga? Coba adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Karena apa kita bisa masuk ke surga? Apakah karena kebaikan kita? Bukan. Karena apa? Karena memang sih ada anak-anak yang baik, ada orang-orang yang baik, tapi sebaik-baiknya orang, dia pasti pernah berdosa. Nah, kalau orang berdosa itu Tiur, dia tidak bisa masuk sorga. Oh gitu. Jadi kalau orang berdosa itu nggak bisa masuk sorga kakak pendeta? Iya, nggak bisa orang berdosa itu masuk sorga. Jadi masuk mana dong orang berdosa itu ya? Masuk mana ayo. Aku tahu. Masuk kantor polisi, soalnya dia ditangkap karena dia nakal, karena dia jahat. Iya kan teman-teman? Bisa juga masuk kantor polisi, tapi yang pasti dia masuk neraka. Wow, ngeri sekali. Masuk neraka, api besar, panas. Iya, panas. Kakak pendeta, apa Tiur? Di neraka nggak ada AC-nya? Ya nggak ada lah.
masa di neraka ada AC-nya? Iya kan adik-adik? Nggak ada AC kalau di neraka mah. Tiur gimana sih? Iya, soalnya kan katanya api semua, panas. Terus orang-orang disiksa di sana. Wah, ngeri banget tahu. Nah, makanya semua orang itu, karena semua orang sudah berdosa, harusnya semua orang masuk neraka. Tapi, nah ada tapinya nih. Tadi kakak pendeta bilang apa? Kalau orang yang percaya sama siapa? Sama Tuhan Yesus meninggal, dia nggak masuk neraka lagi, tapi dia masuk sorga. Kok bisa? Padahal kan semuanya manusia itu di Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu kan kakak pendeta? Ih, pinter. Tumben si Tiur nih hafal ayat Alkitab. Iya betul, semua orang sudah berdosa, tapi orang berdosa itu bisa juga masuk surga. Kenapa coba? Kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Nah, karena ada yang menebus dosanya. Wow, keren. Siapa yang menebus dosa manusia, kakak pendeta? Coba tanya sama teman-temannya. Teman-teman, siapa sih yang menebus dosa manusia? Siapa sih yang menebus dosa kita semua? Tuh, teman-temannya tahu kok Tiur. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Makanya tadi tuh di Efesus tuh yang tadi pembacaan Alkitab, Tiur denger nggak tadi? Dengar sih kakak pendeta, tapi sedikit-sedikit. Makanya jangan telat kalau datang sekolah minggu, iya kan? Nah, iya. Tadi katanya apa? Keselamatan adalah karunia Tuhan, bukan hasil jerih payah kita, bukan hasil usaha kita, tapi karunia Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Gitu Tiur. Oleh karena iman kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa masuk sorga. Oh gitu kakak pendeta. Oh, jadi karena kita percaya sama Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita percaya, makanya Tuhan mengampuni dosa kita dan kita bisa masuk surga. Gitu ya kakak pendeta? Iya, begitu Tiur. Tapi ingat, kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, masih boleh nakal nggak? Ayo, masih boleh ngelawan mama papa nggak? Ayo, masih boleh, males belajar nggak? Nggak boleh lagi ya kan? Nggak boleh bohong lagi, nggak boleh males lagi kalau disuruh mama papa, nggak boleh ngelawan lagi sama mama papa. Itu tandanya kita percaya sama Tuhan Yesus. Betul. Gitu Tiur. Oh gitu. Jadi kakak pendeta, Tiur udah tahu sekarang. Sekarang Tiur mau bilang sama temen Tiur, nggak usah sedih lagi, karena papanya sudah berada di sorga sama Tuhan Yesus. Kan papanya itu percaya sama Tuhan Yesus loh kakak pendeta. Papanya rajin ke gereja, papanya juga orangnya baik. Makanya Tiur yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan papanya teman Tiur itu. Dan Tiur mau bilang sama dia supaya nggak sedih lagi. Iya kan teman-teman? Nah betul Tiur. Jadi bilangin sama temenmu, nggak usah sedih. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, biarpun tubuh kita ini, tubuh kita ini nggak kuat lagi hidup di dunia, kita meninggal, tapi kita akan masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya mau kan masuk surga kan? Nah, percaya kan sama Tuhan Yesus kan? Percaya dong, tapi jangan di mulut aja nih percayanya. Harus kelihatan. Jadi orang-orang percaya itu harus jadi anak yang baik, harus rajin
belajar, harus taat sama mama, papa. Itu baru anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Oke deh, Kakak Pendeta. Teman-teman. Kalau gitu, Tiur mau pamit dulu deh. Tiur mau ketemu sama teman Tiur. Nggak boleh ketemu ya Kakak Pendeta, masih lockdown ya? Nah, masih bukan lockdown, PSBB, tahu nggak? Apa? PSBB? Bukan, PSBB. PSBB, aduh susah banget sih ngomongnya. Iya, pembatasan sosial berskala besar. Udah deh, itu mah bahasa orang dewasa. Iya, pokoknya kan nggak boleh main-main dulu ya Kakak Pendeta. Iya, jadi di mana kalau nggak boleh main? Ya di rumah aja. Makanya teman-teman juga di rumah aja, oke? Nah, iya di rumah aja. Terus kamu video call aja sama temenmu itu. Bilang sama temenmu kalau nggak usah sedih lagi, Tuhan Yesus ada untuk menghibur dia. Oke Tiur? Oke deh kalau gitu. Ya udah, aku mau video call dulu sama teman aku. Aku mau mendoakan dia, terus menghibur hatinya. Teman-teman, sampai jumpa ya. Nanti di lain kesempatan kita bertemu lagi, oke? Oke deh Tiur. Hati-hati ya nanti ya, pulangnya langsung pulang. Jangan jajan dulu, jangan kemana-mana, langsung di rumah. Oke deh, dadah teman-teman, sampai jumpa, dah. Nah, adik-adik, udah ya, udah ketemu Tiur tadi ya. Good. Jadi ingat, sekali lagi, semua orang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, dosanya akan diampuni dan dia bisa masuk ke sorga. Semua itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena pemberian Tuhan. Oke? Jadi nggak usah sedih-sedih lagi, nggak usah takut-takut lagi. Biarpun harus di rumah, kita harus tetap gembira, memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik sama kita. Oke? Iya, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Semuanya sikap doa dulu, Kakak Pendeta lihat dulu. Oke. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang keselamatan. Kami orang-orang berdosa yang harusnya masuk ke api neraka yang panas itu. Mengerikan sekali Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati untuk kami. Dan ketika kami percaya, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami dan Tuhan akan menempatkan kami di sorga bersama dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Oleh sebab itu, ajar kami menjadi anak-anak yang percaya sama Tuhan. Tapi bukan hanya di mulut saja Tuhan, tapi juga dalam hidup kami menjadi anak-anak baik, menjadi anak-anak yang rajin belajar, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan guru, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkati mama dan papa kami, berikan kesehatan, dan berkati juga pekerjaan mereka, supaya kami boleh tetap mendapatkan rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan, berkati juga kakak abang sekolah minggu yang mau tetap melayani kami, walaupun kami hanya bisa berjumpa melalui streaming di YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang sakit, tolong mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Berkati semua makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum, supaya melaluinya Tuhan memberikan kesembuhan buat teman-teman kami yang sakit. Buat teman-teman kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun, Tuhan, kiranya Engkau memberikan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kebijaksanaan kepada pemerintah kami, supaya
mereka bisa menolong bangsa ini keluar dari wabah COVID-19 yang masih terus melanda negeri kami ini, Tuhan. Biarlah semua wabah ini bisa cepat selesai sehingga kami boleh kembali keluar rumah dan bisa bersekutu lagi di gereja-Mu bersama dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Berkati juga para medis yang setiap hari merawat orang-orang yang sakit karena wabah ini. Tuhan, berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Nanti bilang ya sama mama papanya ya, persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja atau diserahkan ke Amang Inang Sintua Wek masing-masing. Oke? Nah, nomor rekeningnya nggak tahu Kak. Nanti akan ditampilkan juga di bawah ini. Silahkan dicatat. Oke? Iya, yuk kita kumpulkan persembahannya. Nyanyi yang semangat ya. Oke. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa sih? Pendeta Ruth. Tadi Satu lagi Kak. ceritanya tentang apa sih? Tiur. Iya Kak, temannya itu. Temannya Tiur, teman kita juga. Iya, Tiurnya kenapa ya? Iya, masih ingat kan adik-adik tadi kakak pendeta cerita apa? Iya, kalau misalnya ada yang meninggal, jangan sedih karena kita pasti akan masuk surga. Kalau kita percaya sama Tuhan. Dan ingat, percaya sama Tuhan Yesus bukan cuma bilang aku percaya sama Tuhan Yesus kok. Langsung ada buktinya ya Kak? Iya. Apa tuh buktinya? Buktinya kita itu rajin berdoa. Gak boleh marah-marah sama mamanya. Nurut dong Kak, berarti nurut sama mama. Iya. Kalau dikasih makanan apa aja dimakan. Iya. Makanan ya Kak, sayur, buah dimakan ya Kak? Iya dong. Karena kan sekarang lagi musim virus tuh Kak. Iya Kak, Ini harus bagus ya. harus kuat. Dikasih mama makan apa aja harus Makan. harus dihabisin. Minum vitamin. Tidur yang cukup. Oke, adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk nyanyi Allahku luar biasa. Jempolnya adik-adik. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin sekali. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, lagi-lagi Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Adik-adik, sekarang semuanya sikap berdiri. Iya, berdiri yang tegap. Kita semua bangkit berdiri. Tapi sambil berdiri, sikap doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya ya kan? Iya, Kak. Ya, sekarang saatnya kita untuk kreativitas. Tapi sebelumnya Kak, Alkitabnya coba disimpan dulu. Iya. Siapin pulpen atau pensil warna, Siap. kertas. Nah, kita mau kreativitas nih adik-adik. Tunggu Kak, biar adik-adik nggak bingung. Alat kreativitasnya apa aja? 1. Kertas. Kertas. Jangan lupa kertas apa aja adik-adik. Pokoknya yang bersih ya. 1. Yang kedua, Pensil atau pensil warna juga boleh, spidol juga boleh. kalian boleh Kak? Boleh. Terus yang ketiga, Gunting. gunting. Oke. Oh, kita mau gunting-menggunting nih ya? Iya, Oke, betul. Oke, udah siapin semuanya? Kita tungguin deh. Oke, di pause juga nggak apa-apa. Siap? Oke. Nah, adik-adik, jadi kreativitasnya ada 3 nih. Pertama, Mama Papa buat adik-adik yang Batita, Balita 1, Balita 2, digambar. Jadi, Mama Papa yang di rumah gambar kereta, nanti dicontohin sama Kak Rici. Terus, untuk adik-adik kelas kanak-kanak 1, kanak-kanak 2, bisa untuk menggambar sendiri. Udah bisa bikin kereta sendiri ya, Kak, ya? gambar sendiri sesuai Kak Rici, terus diwarnain. Dan yang anak-anak yang Orang 3 ya, Kak? Orang 3, kelas berapa aja tuh Kak? Orang 3 itu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kelas apa aja tuh kalau sekolah minggu Kak? Kelas pertama 2, Nadia 1, Ya 2, iya. Pratama 1 juga kalau udah bisa boleh ikutan. Jadi selain bikin kereta diwarnain, adik-adik juga ikut menghafal ayat Oh, hafal. kita ada ayat hafalan, Kak? Iya. Oh, nanti kita lihat ya. Apa ayat hafalan? Yuk. Oke. Atau tadi sih mau warnain? Yuk. Iya, Gambar. Iya, menggambar. Oke, sekarang kita mau menggambar dulu nih. Karena kamu mau bikin kereta. Coba gimana keretanya? Yuk. Ikutin ya adik-adik ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya Nih, sekarang kereta yang lurus. kedua ya. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jangan lupa dikasih karunia. Iman. Sungguh senangnya Cobaan naik air. kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Gambarnya berapa? Nah, adik-adik tadi Kak Kari Aduh celaka Contoh ini begini naik gambarnya. kereta, kalau sudah selesai aplikasi kayak gimana Kak? kecil Diwarnain. buatan Nah, coba iblis. Kak. Balita, Balita 1, Balita 2 dibantuin sama papanya ya, digambar. Kalau orang 2 sama orang 3 udah bisa sendiri ya, Kak. Nah Kak, satu lagi nih Kak, apa Kak? Yang orang 3, kita mau menghafalkan firman Tuhan. Firman Tuhannya apa tuh? Tadi udah denger nggak yang baru cerita? Yuk. Efesus apa ya Kak ya? Kak Rici tahu nggak? Efesus 2. Tadi kakak
Beta cerita tentang Efesus 2 ayat Ayat 8 sampai 10. Kita coba apalin dulu yang Efesus 2 ayat 8 ya adik-adik. Yuk, kita apalin sama-sama. Bukan kitabnya. Cari dulu kitabnya di mana? Efesus. Ya adik-adik, udah pegang Alkitab kan? Udah dibuka belum ayatnya? Dah. Apa kalian cerita di ayatnya? Efesus 2 ayat 8. Yuk adik-adik, kita sama-sama apalin. Kalau tadi kita hitung ya kak, ada berapa kata di dalam satu ayat itu? 15. Kita mulai 8 dan 7. Kita hafalin nih sama-sama. Gini caranya adik-adik. 8 kata pertama adalah kita sama-sama hitung ya kak. Ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. 8 ya kak? Iya 8. Yang kedua ada 7. Kita hitung sama-sama ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bisa adik-adik? Bisa dong. Bisa. Yuk kita sama-sama lanjut semuanya langsung 15 sama-sama ya. Tapi angkanya tetap 8 sama 7. Siap? 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke adik-adik, tepuk tangan semuanya untuk bisa. Iya, dilatih terus ya di rumahnya ya kak. Iya, benar. Diapalin karena kalau kita menghafal firman Tuhan nanti bisa berguna buat kehidupan Kita nih. nantinya. Oke adik-adik, sekian kreativitas kita. Jangan lupa diwarnai. Jangan lupa diwarnai. Ingat ya, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.